Selamat sore Bu Tiara, selamat sore teman-teman. Pada mata kuliah audit asuransi kedua hari ini, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan manajemen letter dengan beranggotakan saya Vidya Putri Winarsi dan yang kedua Muhammad Agil Trianto. Pendahuluan dari manajemen letter. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya, karena jika hal tersebut dilakukan berarti KAP tersebut melanggar aturan etika kompartemen akuntan publik atau EIA. Salah satu cara untuk mendapatkan langganan klien adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa KAP tersebut. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP di samping laporan pemeriksaan akuntan audit report yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan langganan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahu kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internnya beserta saran-saran perbaikannya. Berikut akan dibahas tuntas mengenai manajemen letter. Dalam SA 265, pengomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal kepada pihak yang bertanggung jawab atas manajemen. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan dengan tepat kepada pihak yang bertanggung jawab atas kelola dan manajemen tentang defisiensi dalam pengendalian internal yang diidentifikasi oleh auditor dalam audit atas laporan keuangan. SA ini tidak memberikan tanggung jawab tambahan tentang pengendalian internal dan merancang serta melakukan pengujian atas pengendalian melebihi yang disyaratkan dalam SA 315 dan SA 330. SA 260 menetapkan ketentuan lebih lanjut dan memberikan panduan tentang tanggung jawab auditor untuk mengkomunikasikan hal yang berhubungan dengan audit kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Pengertian dari manajemen letter merupakan suatu surat yang dibuat oleh kantor akuntan publik atau KAP yang ditujukan kepada manajemen perusahaan yang diperiksa laporan keuangannya di audit, yang isinya memberitahukan kelemahan dari pengendalian internal perusahaan baik material maupun immaterial weaknesses yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan disertai dengan saran-saran perbaikan dari KAP. Dalam menjalankannya kegiatan usahanya, KAP tidak diperbolehkan mengiklankan kantornya atau jasa yang diberikan kantornya, karena jika hal tersebut dilakukan berarti KAP tersebut melanggar aturan etika kompartemen akuntan publik IAI. Salah satu cara untuk mendapatkan langganan klien adalah bekerja sebaik mungkin dalam memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga jika perusahaan tersebut puas atas jasa pemeriksaan dari KAP, diharapkan manajemen perusahaan akan merekomendasikan kepada teman-teman usahanya untuk menggunakan jasa KAP tersebut. Pengertian dari manajemen letter. Dalam hal ini, manajemen letter merupakan suatu laporan tambahan dari KAP di samping laporan pemeriksaan akuntan atau audit report yang diharapkan dapat memperbesar kepuasan langganan. Diharapkan perusahaan akan senang jika diberitahu kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internalnya beserta saran-saran perbaikannya. Jika pengendalian internal bertambah baik, akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan dalam perusahaan. Tujuan surat kepada manajemen dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki usaha klien. Manajemen letter, auditor menulis surat kepada manajemen karena dua alasan. Yang pertama, untuk mendorong hubungan yang lebih baik antara kantor akuntan publik dan manajemen, serta yang kedua, untuk menawarkan jasa pelayanan perpajakan dan manajemen yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik. Menurut Witten dan kawan-kawan, dalam pada tahun 2006, manajemen letter adalah suatu laporan kepada manajemen yang berisi rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang diungkapkan akuntan publik setelah mempelajari dan mengevaluasi pengendalian internal perusahaan. Di samping itu, untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada manajemen letter juga membantu membatasi tanggung jawab akuntansi publik
Seandainya kemudian hari kelemahan dalam pengendalian internal mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Manajemen letters dalam standarnya pekerjaan lapangan yang kedua dari standar profesional akuntan publik menyatakan pemahaman yang memadai atas pengendalian internal harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Untuk mempelajari dan mengevaluasi pengendalian intern, akuntan publik bisa menggunakan pertama internal control questionnaires, yang kedua flowchart yang menggambarkan arus dokumen dalam memproses suatu transaksi dari awal sampai akhir dengan menggunakan simbol-simbol tertentu, dan yang ketiga menggunakan naratif memo atau penjelasan tertulis dari sistem dan prosedur akuntansi. Cara membuat manajemen letter yang baik, yang pertama manajemen letter harus tepat waktu. Dan yang kedua, manajemen letter harus berisi saran-saran yang bermanfaat dan bisa diterapkan. Dan ketiga, komentar serta saran-saran dalam manajemen letter tidak boleh merupakan suatu yang bersifat surprise atau mengejutkan. Yang keempat, manajemen letter harus ditulis dengan menggunakan bahasa yang baik, halus, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima, kelemahan dan saran yang diberikan bisa diurut berdasarkan urutan-urutan pos neraca serta laba rugi. Misalnya mulai dari kas, piutang, persediaan, dan seterusnya. Saran-saran yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan dan harus menunjukkan kemauan baik kantor akuntan publik untuk membantu pengembangan usaha perusahaan. Pada bagian akhir manajemen letter, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada manajemen serta seluruh staf perusahaan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Vidya. Nah, di sini kemudian ada manfaat untuk klien. Dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan. Kemudian dapat mengambil keputusan tindakan-tindakan perbaikan untuk mengatasi kelemahan tersebut berdasarkan saran-saran yang diberikan dalam manajemen letter, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan di dalam perusahaan. Kemudian ada manfaat untuk kantor akuntan publik. Menjadikan nama kantor akuntan publik menjadi bertambah baik, karena di samping laporan pemeriksaan akuntan juga memberikan manajemen letter yang sangat bermanfaat bagi perusahaan. Kemudian jika manajemen perusahaan puas, tentunya akan menyarankan kepada teman-teman bisnisnya untuk memakai jasa kantor akuntan publik tersebut. Terus jika teman-teman bisnis tersebut tertarik, tentunya akan menambah jumlah klien atau langganan kantor akuntan publik. Kemudian manfaat untuk staf kantor akuntan publik. Jika klien kantor akuntan publik bertambah, tentunya kesejahteraan pegawai dapat lebih ditingkatkan. Kemudian mendapatkan banyak kesempatan untuk mempelajari pengendalian intern di berbagai macam atau jenis perusahaan. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk mempelajari bagaimana membuat manajemen letter yang baik. Nah, sini kemudian ada tugas dan tanggung jawab anggota tim audit dalam membuat manajemen. Yang pertama itu asisten auditor. Itu bertugas sebagai petugas yang terjun ke lapangan atau ke kantor perusahaan setiap hari, bertugas mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, baik mengenai kebaikan maupun kelemahan pengendalian intern. Dan yang kedua, mendokumentasikan data dan informasi tersebut beserta fotokopi bukti pendukung dalam kertas kerja pemeriksaan untuk ditelaah lebih lanjut oleh senior auditornya. Dia senior auditor. Tugas yang pertama adalah menelaah kertas kerja pemeriksaan yang dibuat asisten auditor, khususnya yang berkaitan dengan informasi mengenai kelemahan pengendalian intern perusahaan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan hal-hal yang bisa dimasukkan dalam manajemen letter sekaligus menyusun konsep manajemen letter. Kemudian yang ketiga, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan
bagian pajak dan bagian manajemen servis dari kantor akuntan publik untuk mendapatkan komentar mereka dari segi perpajakan dan sistem akuntan. Kemudian yang keempat, menyerahkan konsep manajemen letter kepada audit supervisor atau manajer untuk ditelaah. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, setelah ditelaah oleh atasan, melakukan perbaikan yang diperlukan. Kemudian ada tugas auditor supervisor. Yang pertama adalah menelaah dan mengedit konsep manajemen letter, mengusulkan perbaikan yang diperlukan kepada senior auditor. Yang kedua, menyerahkan konsep manajemen letter yang sudah diperbaiki kepada audit partner untuk ditelaah. Kemudian yang ketiga, setelah ditelaah audit partner dan diperbaiki, jika ada saran perbaikan dari auditor partner, mendiskusikan konsep manajemen letter tersebut dengan manajemen perusahaan. Kemudian yang terakhir, memerintahkan konsep terakhir manajemen letter untuk divalisasi. Kemudian tugas auditor partner. Yang pertama adalah menelaah dan mengedit konsep manajemen letter yang diterima dari auditor manager, mendiskusikannya dengan audit manager dan jika perlu dengan audit senior. Yang kedua, mengembalikan konsep tersebut berikut saran-saran perbaikan jika ada kepada audit manager. Dan yang ketiga, menelaah kembali konsep yang sudah diperbaiki, kemudian meminta audit manager untuk mendiskusikannya dengan manajer perusahaan. Kemudian yang keempat, membahas dengan audit manager hasil diskusi konsep manajer letter yang telah dilakukan oleh audit manajer dengan manajer perusahaan. Dan yang terakhir, menandatangani manajemen letter yang final untuk dikirim kepada manajemen perusahaan. Kesimpulannya, manajemen letter merupakan suatu alat komunikasi antar kelompok akuntan publik dengan manajemen perusahaan yang diaudit mengenai pengendalian intern dan kelemahan yang terdapat dalam pengendalian intern perusahaan, di mana dokumentasi tertulis mengenai kelemahan pengendalian intern yang pernah dibicarakan akan disarankan perbaikan kepada klien, sehingga jika kemudian hari ada kecurangan yang merugikan perusahaan karena kelemahan pengendalian intern yang belum diperbaiki, akuntan publik tidak bisa disalahkan. Manajemen letter bermanfaat bagi perusahaan yang diaudit, kantor akuntan publik maupun staf kantor akuntan publik. Manajemen letter dapat merupakan iklan tidak langsung bagi kantor akuntansi publik. Semua akuntan publik harus membiasakan diri untuk memberikan manajemen letter yang baik dan bermanfaat bagi kliennya. Berikut adalah contoh. Yang pertama ada anggaran atau budget. Kemudian yang kedua ada internal auditor. Kemudian yang ketiga ada perumbret dokumen. Kemudian yang keempat ada monthly statement of account dari piutang usaha. Kemudian nomor 5 itu jurnal voucher.
Kemudian yang keenam, kami menemukan sebagian besar bukti pembayaran atau faktur pembelian, laporan penerimaan barang, bukti penerimaan kas tidak distempel lunas. Kemudian yang terakhir atau nomor 7 yaitu perangkap tugas. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.